Mutiar, pemilik akun Twitter sorban putih berjenggot penghina presiden akhirnya terciduk. Ditulis oleh Ferry Fadli. Entah apa yang ada di pikiran para kadrun, kok mereka benci banget sama Presiden Jokowi. Padahal presiden gak ada salah sama sekali loh sama mereka. Gimana mau berbuat salah, kenal saja kagak. Dan bisa jadi orang-orang membenci presiden itu ada juga keluarganya yang dapat bantuan dari pemerintah. Seperti PKH, bantuan sembako, kartu Indonesia Sehat, BLT, dana desa, dan lain-lain. Tapi kok sebegitu tidak sukanya mereka sama presiden. Lagian pula kalau memang mereka lebih hebat dari presiden, ikut dong pilpres. Saingin tuh Jokowi yang belum pernah terkalahkan sekalipun di pemilu. Kalau belum sanggup bertarung di pilpres, ikut pilwalkot saja dulu. Bakal terpilih nggak? Jangan-jangan mau nyalon ketua RT saja kadrun kagak laku karena lebih kencang bacotnya daripada kerjanya. Dan kebencian mereka kepada penguasa itu tidak hanya disimpan di dalam hati saja, tapi tidak sedikit juga diantaranya diwujudkan lewat tindakan yang melanggar hukum. Seperti yang dilakukan oleh pria tua asal Cianjur berinisial EK. Si EK ini memposting ujaran kebencian terhadap presiden lewat akun Twitternya @intelbuah-buahan yang memakai nama sorban putih berjenggot. Ini akun Twitternya, monggo dilihat. Sok islami dan sok bijak gitu melampirkan kutipan, tugasmu adalah memuliakan perempuan, ibumu, istrimu, dan anak-anak perempuanmu segala. Padahal aslinya setan berwujud manusia. Nah, si sorban putih berjenggot ini mengfitnah Presiden Jokowi dengan mengatakan orang nomor 1 di Indonesia itu tidak pernah lulus UGM. Berikut transkrip fitnahan kadrun berjenggot putih tersebut terhadap Presiden. Jokowi tak pernah lulus UGM. Memang ia pernah terdaftar masuk UGM tahun 1980, tapi itu artinya dia belum tamat SLTA ketika daftar UGM pada tahun itu. Karena dia masuk SLTA tahun 1978, yang harusnya baru tamat tahun 1981, seperti teman seangkatan dia, Sri Adiningsih. Karena pada tahun 1979, Menteri Pendidikan Daud Yusuf menambah 1 semester masa belajar, sehingga tahun ajaran baru berubah jadi Januari ke Juni. Di buku alumni UGM, Jokowi tercatat lulusan SMA 6 Yogyakarta. Menurut saya itu ijazah palsu karena Jokowi tidak pernah sekolah di sana. Bersyukur tidak menunggu waktu lama, si penyebar hoax itu langsung kena getahnya. Ia pun diciduk oleh polisi di rumahnya di kawasan Pasekon, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat pada Jumat 29 Mei 2020 kemarin. Orang Jawa Barat lagi yang ketangkap nyebarin hoax. Nggak ada kapoknya. Netizen tua penghina Jokowi itu pun diancam pasal 207 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Lucunya, pria sok Islam itu mencoba membohongi polisi dengan menggunakan SOP kadrun, yakni mengaku kalau akun Twitternya diretas oleh orang lain. Padahal sudah sangat jelas rekam jejaknya di medsos. Banyak banget yang menjelek-jelekkan pemerintah. Mulai dari mengatakan welcome new normal dan new presiden, sampai menuding Presiden Jokowi sengaja mengirim Bahar bin Smith ke lapas Nusa Kambangan agar PKI semakin eksis segala. Komunisme vs Habib Bahar bin Smith, Presiden Jokowi sengaja mengirim Habib Bahar ke penjara Nusa Kambangan agar PKI semakin eksis. Kini PKI makin merajalela karena tidak ada lagi yang menjegal Presiden Jokowi dan kelompok komunisme, ujarnya pada 24 Mei 2020 lalu. Padahal sudah sangat jelas kalau si Bahar itu dimasukkan ke lapas Nusa Kambangan karena para kadrun pendukungnya mengganggu keamanan serta ketertiban lapas Gunung Sindur, tempatnya ditahan sebelumnya. Termasuk juga melakukan aksi vandalisme merusak pagar lapas. Jadi jangan salahkan polisi kalau Bahar dipindahkan ke penjara di tengah pulau. Itu karena ulah pendukungnya sendiri. Lalu lagian pula Bahar sudah dibaikin kok. Baru menjalankan setengah masa tahanan sudah dibebaskan lewat pemberian asimilasi. Malah melanggar aturan lagi. Sudah jelas-jelas PSBB lagi diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tapi kerjanya bukannya berterima kasih kepada Kemenkumham yang telah membebaskannya tersebut, malah mengumpulkan orang banyak. Jadi kadrun tua @intelbuah-buahan ini memang nggak tahu diri banget. Sudah tua tapi hobinya memfitnah orang lain dan menyebar kebencian.
beragama tapi tidak berakhlak, sehingga dapat ditarik kesimpulan tak semua yang berjenggot itu bijak, karena bandot juga ada jenggotnya. Ditulis oleh Ferry Fadli, dilansir dari siwot.com.